kimia. Kenapa senyawa kimia? Karena hormon itu sendiri tersusun dari unsur-unsur kimia. Tentu saja di situ mengandung karbon, C, hidrogen, H, O, oksigen. Jadi di sini yang perlu kita pahami adalah tanaman tumbuh, berkembang, berproduksi itu berdasarkan atas perintah yang kita sebut hormon tadi. Jadi yang berperan penting tanaman ini mau daun, tanaman ini mau akar, tanaman ini mau tunas baru, itu yang memerintahkan adalah senyawa kimia yang kita sebut hormon. Ya sepakat ya kita sebut hormon aja enak ngomongnya. Biar kita satu framing atau satu pemahaman. Jadi jangan disalahartikan ya. Kita sudah sepakat di awal, kita sebut zat pengatur tumbuh, ini kita sebut hormon. Ya, saya ulangi, kita sebut bersama-sama ini adalah hormon. Kajian ilmiahnya apa? Zat pengatur tumbuh. Oke. Hormon tanaman itu sudah saya jelaskan. Dialah yang memerintahkan untuk tanaman bekerja. Hormon inilah yang merespon lingkungan. Hormon inilah yang merespon ada serangan hama atau penyakit. Jadi di saat ada serangan hama atau penyakit, tanaman itu akan memberi sinyal kepada selnya untuk mengeluarkan senyawa khusus untuk mempertahankan dirinya dari serangan penyakit. Jadi sebetulnya di dalam tanaman itu meskipun tidak punya otak, punya mekanisme pertahanan yang unik dan rumit. Di saat jamur atau bakteri menyerang, ya kalau tanaman itu sehat, ya hormonnya lengkap, maka dia akan membentuk sebuah barikade atau benteng. Ya tentunya itu adalah senyawa. Dia akan membentuk benteng tersendiri sehingga hama atau penyakit ini tidak bisa meneruskan ekspansinya ke dalam sel atau tubuh tanaman tersebut. Itu yang bekerja adalah hormon. Juga hormon juga lah yang menentukan dia mau berbunga, hormon juga yang menentukan dia rontok, hormon juga yang menentukan dia produksinya melimpah. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, sahabat-sahabat semuanya. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita masuk ke konsep dasar? Oke, berarti kita lanjut ya. Kita lanjut pelan-pelan. Kita tadi di awal kita sudah singgung, ya loh. Kita singgung tentang hormon. Di sini kita sampaikan lagi. Secara ilmiah namanya adalah plant growth regulator. Bahasa Indonesianya adalah zat pengatur tumbuh atau ZPT. Yang kita sepakati kita sama-sama sebut ini hormon biar mudah untuk pemahaman kita bersama. Jadi secara alami itu tanaman punya hormon yang diproduksi sendiri, ya. Tanaman punya senyawa zat pengatur tumbuh diproduksi oleh sel tanaman itu sendiri. Ada juga ZPT yang diproduksi oleh manusia. Secara ilmiah kita membuat sesuatu yang homolog atau yang serupa. Jadi ilmuwan dengan kajian ilmiah meniru sedemikian rupa senyawa, unsur semuanya persis. Tapi dibuat di laboratorium, dibuat di industri, dibuat di pabrik seperti itu. Jadi secara umum yang sering kita temukan, sering kita bahas adalah senyawa alami yang ada di tanaman, contohnya itu auksin, giberelin, sitokinin. Iya, itu sering kita temukan di lapang. Yang paling sering kita
hadapi, yang sering kita temukan dan kita tidak menyadari yaitu adalah senyawa etilen. Senyawa etilen ini adalah di mana buah pisang menjadi kuning, ya tak? Etilen inilah yang menyebabkan nangka menjadi semakin wangi. Etilen inilah yang menyebabkan tanaman nanas mau berbunga sangat berbeda-beda. Satu senyawa hormon atau zat pengatur tumbuh diberikan ke tanaman yang berbeda, responnya juga berbeda. Artinya apa, sahabat-sahabat semuanya? Hormon itu bekerja sangat spesifik sesuai spesiesnya. Contoh, kita ambil contoh ya sahabat-sahabat semuanya, senyawa etilen. Untuk tanaman pada umumnya, biasanya kita gunakan untuk proses ripening atau proses pemeraman. Jadi buah yang belum mateng atau sudah tua tapi belum mateng, corone kita itu nyadam ya. Bahasa Indonesianya mengkel. Nah, di saat kita tingkatkan senyawa etilen ini pada buah-buahan itu, maka dia akan semakin wangi, semakin manis, semakin matang bahasa Jawanya, semakin masak bahasa Indonesianya. Namun, senyawa etilen ini di saat dikasihkan ke tanaman yang namanya apa? Nanas, dia bukan matang, tapi tanamannya akan berbunga. Nah, unik di sini. Jadi di awal kita sebutkan ya sahabat-sahabat ilmuwannya, tanaman itu bekerja berdasarkan sinyal kimia. Sinyal kimia ini hormon tersebut yang kita bahas tadi ya sahabat-sahabat semuanya. Jadi satu senyawa kimia, satu senyawa hormon ya diaplikasikan di tanaman A, taruhlah kita sebut pisang ya. Kita taruh pisang. Pisang di pohon kita kasih etilen maka dia akan matang. Nah, tapi kalau etilen ini kita kasih ke tanaman nanas ya, maka yang terjadi adalah tanaman nanas kita akan berbunga secara serempak. Itulah uniknya kenapa kita harus paham hormon tanaman. Karena hormon ini bekerja sangat super spesifik. Oke? Ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjut? Kita pelan-pelan saja karena hormon ini sangat 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 sensitif. Maksud saya sensitif itu kita seringkali memperlakukan hormon ini seperti kita memperlakukan ayam yang kita kasih makan. Ayam kita kasih makan banyak, maka dia akan semakin kenyang, semakin gemuk ya. Tapi kalau hormon tanaman dikasih semakin banyak bukan semakin bagus ya. Dikasih semakin banyak bisa semakin bablas. Jadi tema malam ini itu tema yang sangat sensitif. Jadi kita harus pelan-pelan. Makanya setiap slide saya sampaikan mau ada yang didiskusikan, mau ada yang disampaikan monggo. Tadi kita bahas hormon tanaman yang alami ya. Itu tadi kita sebut auksin, giberellin, sitokin, etilin, aspartic acid. Nah, mau tanya, Varian. oke, monggo Pak Sofi. Untuk ketika kita bahas tanaman nanas tadi ya, saya ingin menanyakan kok jadi ingat. Kebanyakan perkebunan menggunakan apa itu yang buat memeram itu karbit. Apakah itu mengandung sejenis etilen? Soalnya saya pakai kedua jenis nanas yang berbeda, satunya nanas merah, satunya nanas hijau. Nanas hijau berhasil berbunga dan berbuah udah matang. Nanas merah justru tidak bergeming, justru merahnya menghilang, jadi agak hijau gitu daunnya. Nah ini apakah saat yang pertama apakah etilen tadi terkandung di dalam karbit dan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Guru pertanyaannya ya. Begini Pak Guru, yang Pak Guru pakai itu ampasnya
atau karbitnya? Karbit yang wungkul-wungkul itu, Pak. Oke. Terima kasih. Etilen ini adalah satu-satunya hormon atau zat pengatur tubuh yang berbentuk gas. Ya. Jadi di sini kita sampaikan kenapa terjadi perbedaan tadi ya, padahal sama-sama nanas, cuma satu merah, satu umum warna nanas hijau. Udah kurang banget ya. Ya. Gitu. Di sini yang menjadi PR-nya, yang hijau kenapa bisa berbunga, yang merah tidak berbunga, tidak bergeming, malah warnanya lebih hijau. Itu, G, Pak Guru G, pertanyaannya ya. Oke, terus kemudian apakah karbit itu termasuk etilen itu tadi, Pak? Oke. Begini, Pak Guru. Jadi etilen itu senyawa kalau rumusnya C2H2 ya, etilen itu. Jadi di karbit itu menghasilkan homolog istilahnya, Pak Guru ya. Homolog dari etilen yang terjadi di dalam tanaman secara alami. Itu bisa kita hasilkan dari karbit. Karbit yang biasa kita pakai itu memang homolognya yang dibuat secara pabrik atau sintetik. Nah, permasalahannya respon atau cara penyerapan tanaman itu berbeda meskipun sama-sama nanas. Kenapa berbeda? Karena di nanas merah punya yang namanya pigmen merah ya. Biasanya kita sebut antosianin ya. Jadi senyawa etilen yang Pak Guru berikan dalam bentuk gas, dia itu terhalangi oleh senyawa antosianin tersebut. Jadi kalau Pak Guru mau lebih efektif lagi, gunakan produk yang bentuknya cair sehingga dia bisa meresap lebih dalam ke dalam plastida tanaman tersebut. Tempat di mana proses sintesis etilen terjadi. Jadi kalau pakai yang karbit itu bentuknya gas, memang dia lebih sulit penanganannya. Khusus untuk tanaman yang pigmen double ya. Jadi nanas merah itu sebetulnya dia juga punya kloroplas yang warnanya hijau. Ya, di situ cuman ada pigmen yang kita sebut antosianin, ada antosianin, karotenoid, itu yang warna kuning. Kalau yang warna merah keunguan itu kita sebut antosianin. Nah, di sini ada pelapisan double gitu. Jadi gas etilen C2H2 ini tidak menembus ke situ, malah ditampani oleh yang namanya antosianin. Sehingga antosianin tersebut pudar oleh senyawa etilen sehingga warnanya hijau. Nah, kalau itu Pak Guru rutin kasih, insya Allah itu akan berbunga. Etilen juga akan masuk sedikit demi sedikit. Tapi kalau mau yang efektif, gunakan yang cair. Banyak mereknya, banyak. Ada istilahnya etepon, ada banyak mereknya. Ada Ceba, macam-macam. Ada Etrel, macam-macam. Jadi itu Pak Guru jawabannya langsung. Jadi secara senyawa kimia itu adalah homolog atau identik dengan etilen yang istilahnya diproduksi oleh tanaman itu sendiri. Tapi karbit ini diproduksi di pabrik menghasilkan gas C2H2. Sama prosesnya, cuman penanganannya yang lebih rumit. Tapi kalau senyawa etepon ya itu berbeda mekanismenya. Dia bentuknya cair, kalau disemprotkan ke tanaman akan masuk ke dalam plastida. Disitulah yang terjadi. Sehingga lebih efektif dan efisien. Bisa aja pakai karbit. Oke, siap. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Guru. Selanjutnya ada ZPT yang sintetis, termasuk pertanyaan Pak Guru tadi ya. Di sini mewakili saya menjelaskan, sudah terjelaskan. Jadi senyawa ini, zat pengatur tumbuh, hormon ini bisa disintetis secara manual, artinya secara menyatukan unsur-unsur tertentu di sebuah proses khusus menghasilkan senyawa yang homolog atau identik dengan
zat pengatur tumbuh. Contohnya tadi etilen dari karbit bisa. Di pabrik itu ada etepon, itu mengandung senyawa klor juga. Terus yang sering kali kita pakai yang sangat tenar di petani jambu citra itu adalah PBZ atau paklobutrasol. Ya, itu beberapa contoh hormon atau zat pengatur tumbuh yang kita bisa tiru. Maksudnya kita tiru adalah awalnya itu diproduksi oleh tanaman secara alami, kemudian para ilmuwan dengan kajian ilmiah, rekayasa A, B, C, D, E, F, G, masuklah ke laboratorium, masuk ke industri, jadilah yang sintetik. Oke, ini sahabat-sahabat semuanya. Tentunya sahabat-sahabat agropreneur seluruh Indonesia itu kita sering melihat daun. Tapi pernahkah kita berpikir di balik daun hijau terdapat pabrik yang rumit? Pernah nggak? Doro Juragan ini pernah nggak mikir daun hijau ini adalah pabrik yang super rumit? Atau Pak Edi Lero yang ada di Sumba sana? Pernah nggak berpikir daun ini sebetulnya adalah pabrik yang rumit? Tapi paling canggih bapak-bapak semuanya ya, sahabat-sahabat agropreneur semuanya. Pabrik paling rumit tapi paling canggih di dunia, paling efektif, paling efisien itu hanya daun, Pak. Mau buktinya? Sampai lihat itu di gambar sebelah kiri itu. Jadi kita ya, manusia untuk memecahkan air, air itu rumus kimianya H2O. Untuk memecahkan air, kita perlu yang namanya elektroda. Elektroda itu bisa dibuat dari platinum, mahal itu, logam platinum mahal. Dengan grafit biasanya. Atau bisa pakai titanium. Semuanya mahal-mahal. Tapi alam, ya, alam daun untuk melisis, untuk memecah H2O simple ya. Hanya butuh matahari. Hanya butuh matahari. Itu. Hanya butuh matahari dia bisa memecah air H2O menjadi H plus dan O, oksigen yang kita hirup, kita napas. Jadi kalau kita nggak ada daun ini, Pak, kita nggak ada daun ya, kita napasnya bingung, Pak. Dapat dari mana ini oksigen? Ini kita bahas ya. Kita bahas satu aspek daun, kecanggihan daun di situ. Oke, sangat canggih kan? Bisa memecah H2O hanya dengan sinar matahari. Sedangkan manusia butuh namanya elektroda. Yang kedua butuh listrik yang voltasenya tinggi. Ya, ribuan kilovolt mungkin bahkan. Hanya untuk memecahkan air menjadi hidrogen plus dan oksigen min. Seperti itu. Maksudnya hidrogen plus itu muatannya positif, oksigen muatannya negatif, atau dalam bahasa ilmiah oksigen itu berlebih, elektronnya itu berlebih, dan hidrogen itu kekurangan elektron. Bahasa ilmiahnya seperti itu, Bapak. Jangan diartikan saya ngomong oksigen min itu oksigen minus. seperti nganu ini. Ndoro Juragan pakai kacamata itu minus nopo plus nih Ndoro Juragan. Oke, sahabat-sahabat semuanya, ya ditahan dulu ya pertanyaan, ditahan dulu. Kita masuk ke pabrik yang paling canggih di dunia. Coba kita perhatikan dari atas. Ini ada bulatan yang ada tulisannya kloroplas. Nah, kloroplas. Sedangkan daun jambu itu tebalnya berapa mili? Pak Guru pernah ngukur? Paling cuma 1 mili paling, Pak. Masa ada 1 mili? Belum pernah ngukur, Pak. Ya, anggaplah 1 mili, padahal kurang ya. Nah, di situ Pak, terdapat yang namanya kloroplas. Nah, ini kloroplas ini.
Kloroplas mentil cilik. Bagaimana ukurannya lah ya? Tebalnya aja anggaplah 1 mili ya. 1 mili aja bingung lah, ini di dalamnya ada kloroplas. Di dalam kloroplas itu ada namanya organel-organel lain. Ya toh? Ada organel-organel lain, ada yang namanya plastida, ada yang namanya retikulum, ada yang namanya banyak lah. Kloroplas itu besar, makro. Penyusunnya adalah klorofil. Banyak. Klorofil yang bulat di dalamnya itu, tengah-tengahnya klorofil itu ada magnesium atau Mg. Ini Bapak semuanya ya. Di dalam daun ada kloroplas yang kecil. Nah, di dalam kloroplas itu ada namanya klorofil. Ya, ini klorofil ini Pak. Nah, di inti klorofil itu ada namanya magnesium. Magnesium Pak ya, bukan kalsium. Ya, makanya ingat, kasih tanaman kita magnesium. Kenapa? Karena klorofil itu asnya, corone rodono AC klorofil itu magnesium, Pak. Ya, jadi di sini ada hubungannya antara pupuk, pupuk di situ mengandung magnesium, mengandung N, mengandung P, gitu. Jadi kan tadi di awal kita bahas ini. Oke, saya lanjut ya. Tahan dulu pertanyaannya, tahan dulu. Oke. Kita masuk di klorofil. Ini kenapa saya tadi di balik daun ada pabrik yang rumit. Rumitnya itu sebetulnya bahasa lain dari kata canggih tadi ya. Jadi ingat, jangan kalsium toh ya Pak ya, magnesium, karena yang membentuk zat hijau, kita lihat daun kita itu hijau ya, asnya itu adalah magnesium. Nah, kalsium itu adae Pak, kalsium itu adae. Dinding selnya itu ada mengandung kalsium ya. Oke, lanjut. Nah, dengan adanya matahari tadi, kita sudah singgung ya tadi, ada matahari, kemudian ada klorofil, air dipecah menjadi unsur hidrogen bermuatan plus. Kemudian di dalam klorofil juga ada yang namanya CO2. Oke, saya bertanya nih. Sumber CO2 dari mana? Saudara silakan. Dari asap knalpot bisa, pembakaran sampah bisa, napas saya sendiri juga bisa. Mantap. Betul. Oke. Ada lagi dari yang lain, mungkin Pak Edi Lero? Mungkin entut juga bisa, Mas. Kalau entut juragan. Kalau entut itu H2S. Ya ada CO2-nya juga, ada CO2-nya. Anda benar, Anda benar. Tapi saya tambahi, ada H2S juga. Jadi H2S ini perannya untuk mengusir lalat buah, Pak. Jadi kalau sampean tanamannya pengen tidak kena lalat buah, ngentut tos yang banyak-banyak di. Iya, Mas. Besok setiap pagi tak meleding nih tor jambu. Oke. Oke. Jadi kita belajar bersama-sama ini ya. Sebetulnya pabrik apa yang terjadi di balik daun hijau ini, daun yang tipis ini ya. Terima kasih, Doro Juragan, atas ulasannya, atas narasinya bahwa entut mengandung CO2. Oke, sip. Termasuk trap, termasuk cabuk, termasuk kelelawar, termasuk belalang, termasuk ular, itu menghasilkan CO2. Ya mungkin kita selama ini menganggap mereka itu tidak berguna, mengganggu saja gitu kan.
Mereka berguna, Pak. Lebih banyak mereka menyumbang CO2 daripada kita loh. Mereka itu bergandengan dengan tanaman itu berdetik-detik, setiap detik bergandengan dengan tanaman. Kalau kita kan yuk kadang-kadang aja, ya toh. Nah, di sini di dalam klorofil ini sampai lihat ya, gambarnya ini ada klorofil, ada Mg, ada klorofil ini ada tulisan Mg ya. Di sini maaf. Di sini air. Nah, ini air, Pak ya. Ini air. Air ini menjadi bahan baku utama bagi tanaman untuk menghasilkan ibarat kata tulang punggung ya, bahasa keren kita itu. Wah, saya ini sebagai tulang punggung keluarga. Nah, tulang punggungnya tanaman itu untuk menafkahi dirinya sendiri itu adalah air, Pak. Karena dari air itu di dalam klorofil yang mengandung ada Mg, di sini ada Cl, ada Mn, ada Ca ya toh. Nah, di sini oh ya ada ternyata di sini Pak ini. Kelihatan ya kursor saya ya. Ini H2O. Dengan adanya matahari di dalam klorofil ini akan terpecah menjadi H2+ dan O2 berlebih elektron 1. H+ inilah Pak yang menjadi bahan baku utama ketemu dengan entute juragan tadi di dalam daun menjadi yang namanya adalah karbohidrat atau glukosa atau sakarida. Intinya di sini adalah karbohidrat ya. Karbohidrat itu banyak monomer-monomernya, banyak polimer-polimernya, termasuk selulosa, termasuk daun itu banyak mengandung karbohidrat. Nah, jadi selama ini yang diberikan kepada kita bahwasanya fotosintesis itu H2O plus CO2 menghasilkan karbohidrat. Itu nggak pernah ketemu yang namanya air dengan CO2 menghasilkan karbohidrat itu nggak pernah ketemu di dalam pabrik ini, nggak pernah ketemu, nggak ada. Yang ada adalah setelah terjadi pemecahan H2O, pemecahan air, oksigen kita pakai bernapas untuk hidup, H plusnya ini bertemu dengan entute jenengan tadi atau apa napasnya trip, napasnya ular, napasnya belalang, napasnya kupu-kupu, napasnya kelelawar, bertemulah dengan CO2 dengan H+ menghasilkan karbohidrat. Tentunya dengan proses yang ada di daun ini ya. Sampai lihat di sini, pelajari nanti. Menghasilkan karbohidrat. Inilah sebagai tulang punggung pembentukan hormon. Iyalah, pembentukan hormon. Proses lagi ya toh, dengan pemupukan kita dengan air yang mengandung N, terbentuklah yang namanya protein, asam amino. Di situ. Jadi ini dasar kita belajar untuk memahami tentang hormon tanaman ya. Dari mana dia? Dari sini tadi. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan atau dibahas, monggo? Berarti di kebun sering didiangi api ya, Mas? Oh, saya. Kalau di kebun sering didiangi itu bagus. Kenapa? Memberi suplai CO2 yang banyak. Sehingga cadangan karbohidratnya akan meningkat nanti. CO2-nya banyak. Tapi ya kalau didiangi ternyata itu mataharinya tertutup oleh awan ya bodoh aja Mas. H+-nya kurang gitu. Oke. Jadi masih ada keterbatasan. Sehingga perlu penambahan dari luar. Maksud saya Begitu Pak, ya. penambahannya Siap. kasih Tuhan. Oke, ini yang kita bahas tadi ya. Setelah bahan bakunya, kerangka atau tulang punggungnya sudah disiapkan oleh klorofil atau daun tadi berupa karbohidrat ya, CHO. Jadi intinya H+
plus ketemu CO2, maka ada terjawab. Karbohidrat itu dari mana terjawab ya? Dari H sama CO2. Karena karbohidrat itu penyusunnya, elemennya atau unsurnya adalah hidrogen, karbon, oksigen. Ya, rumusnya CnH2n dan sebagainya ya. Nanti kita belajar lebih lanjut karena waktunya terbatas. Nah, di sini biosintetis sitokinin di sini ya. Kita bahas di sini kita contohkan adalah biosintesis sitokinin. Nah, di sini ATP, adenosin trifosfat. Ya. Ini bahasa ilmiah, Mas Wangel. Bahasa sederhananya seperti ini, sahabat-sahabat agripreneur ya. Setelah bahan baku yang diproduksi di klorofil tadi sudah ada, maka yang dibutuhkan tanaman adalah P, ya. P dalam bentuk di sini kursornya ini. Ini ada I. Ini biasanya ini lihat kelihatan Pak ya, saudara-saudara, sahabat-sahabat. IP artinya apa? IP ini adalah inorganic fosfat. Jadi jangan pernah antipati dengan anorganik. Mau nggak mau yang namanya tanaman dalam biosintesis senyawa hormon itu butuh yang namanya senyawa anorganik atau bukan organik, yaitu P dalam bentuk bebas, tidak berikatan. Itu disebut inorganic fosfat. Tujuannya apa? Mengubah adenosin difosfat menjadi trifosfat. Memberi energi, memberi listrik, memberi setrum untuk pembentukan. Kalau kita mau buat es perlu setrum untuk menyalakan kulkasnya. Ya sama seperti itu. Untuk menghasilkan es perlu setrum. Ini untuk menghasilkan senyawa hormon perlu fosfor anorganik. Itu ya, prosesnya seperti itu. Ada di dalam daun. Ya, ada juga di ujung akar. Itu perlu dipahami. Nah, dalam pembentukan ini prosesnya panjang, kebablasan. Prosesnya panjang, ini kita panah ke bawah lagi. Kita panah ke bawah lagi, di sini menjadikan senyawa sitokinin menjadi aktif. Ya. Jadi salah satu fungsi dari sitokinin adalah mengkode. Tadi kan perintah ya. Memerintahkan sel untuk membentuk organ baru. Umumnya di sini adalah organ berbentuk tunas atau daun ya, sitokinin seperti itu. Oke? Kita lanjut. Oke? Nah, secara umum simple ya. Plant growth regulator atau zat pengatur tumbuh atau hormon tanaman itu ada berapa jenis ini, Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ada 8. Nah, Doro Juragan yang saya kursor ini, ingat di mana kita memperoleh ini? Hah? Mas nganu Doro Juragan suaranya betul. Hah? NO. NO ya no, Mas. Iya. Surono. Sama jawabnya ada di nama saya belakang gitu loh. Maksud saya itu. Oh iya. Siap. Nah, ini loh Kang Mas. Jadi kalau ikut kita diskusi itu serunya di sini. Jadi setiap tahap yang kita lalui akan berkesinambungan. Ingat kelas pupuk petir kemarin, petir itu menghasilkan ini Kang Mas. Menghasilkan nitrik oksida, udara. Ya. Nah, ternyata
Nitrik oxide yang dihasilkan petir itu punya peran penting di dalam tanaman, yaitu penyembuhan nanti. Jadi di saat ada petir, tanaman itu menyerap nitrik oxide ini menjadi penyembuh. Namanya pernah patah hati kena petir sembuh, Mas. Itu ya. Jadi kalau jenengan Oke, patah oke. hati, datanglah ke tempat banyak petir. Ndase meletek. Oke, bercanda Pak, bercanda. Oke, sahabat-sahabat semuanya, di samping ini kita juga harus bercanda lah biar nggak sepaneng. Kita belajarnya biar enjoy. Nah, Masuk. di sini ada 8 jenis hormon alami yang diproduksi oleh tanaman itu sendiri, dan juga alam juga menyediakan salah satunya dari petir. Kita balik lagi, petir mana? Benendang dan semangat kayak petirnya. Ada auksin, etilen sudah kita bahas di awal tadi. Ada gibberellin tentunya sudah sering dipakai oleh sahabat-sahabat tenaga. Ada brasinosteroid. Ya, semuanya sudah kita bahas. Brasinosteroid. Jadi dari masing-masing ini punya peran tersendiri. Auksin lebih banyak pembesaran sel, pembentukan akar baru. Jadi kalau kita apa istilahnya budidaya tanaman, kalau pengen akarnya banyak maka kita kasih auksin, gitu ya. Kalau kita pengen akarnya banyak, ya pengen akarnya banyak kayak singkong, kita kasih sitokinin yang banyak daunnya, Pak. Jadi kalau singkong kita harus kasih banyak itu auksin biar akarnya banyak sehingga singkongnya banyak. Itu cara penerapannya simpel seperti itu. Tapi kalau sabrang, ubi jalar, Banyuwangi ngarani sabrang. Ubi jalar itu bukan akar, itu adalah batang. Maka yang harus dikasihkan ke ubi jalar adalah sitokinin. Jadi sabrang itu bukan akar, yang akar adalah singkong. Gitu. Kalau singkong kita kasih auksin, maka produksi akan meningkat. Tapi kalau sabrang kita kasih sitokinin, maka sabrang terbentuknya lebih banyak. Oke, paham? Oke. Ada pertanyaan? Tanya Mas Rianto. Oke, monggo Doro. Yang dimaksud C organik itu apa? Tahu orang mudeng blas loh. Oke, terima Ngerti kasih atas tunggal. pertanyaannya. Di sini yang dimaksud C organik adalah senyawa C, ya Pak. Senyawa C yang berikatan bersama-sama dengan unsur hidrogen dan oksigen. Jadi di situ baru kita bisa masuk kategori C organik. Areng itu C, Pak. Areng itu C. Areng itu C. Tapi karena di areng itu cuma hanya ada C tok, nggak ada H, nggak ada O, maka dia tidak masuk kategori C organik. Contoh C organik, pertama nasi, sekul, sego, gaplek, singkong, jagung, itu C organik, Pak. Legen itu C organik yang larut, legen, enak itu. Itu Kang Mas. Ada lagi? Siap. Baru mudeng aku. Sahabat-sahabat lain yang mungkin di luar sana yang mau menyampaikan sesuatu, monggo sebelum kita lanjut. Ayo kayak mau Mas Sopo kan masih jambune protol mau rakyat tok blas toh. Lah itu gambarnya pakai udeng. Oh, Pak Guru. Nggih. Waduh. Yang dulu pernah tak ajak ke sawah jenengan itu loh, yang dulu. Oh iya, oke, siap. Dolanan sawah nih Mas, tak doy jambuku rane sing protol Mas. Jenengan taleni kabeh paling, Pak. dilem Pak Guru. Oke. Terima kasih. Kita lanjut ya. Di sini adalah hormon yang berikutnya yang kita pelajari dari hari-hari kemarin ya. Jadi setiap tanaman, setiap jenis fase pertumbuhan hormonnya beda-beda yang dibutuhkan.
Nah, ini anggaplah ini melon sama padi ya. Anggaplah ini melon sama padi. Nah, GA3 itu sebetulnya jenisnya banyak, Pak. GA3 itu sebetulnya jenisnya banyak ini. Gibberellic acid. Ini angka ini mewakili gugus asidnya ini ada 12. Gugus asidnya ini GA5 ada 53. Banyak sekali jenisnya. Tapi semua ini masih tidak aktif. Artinya nggak berdampak apapun pada tanaman. Nah, untuk dia aktif diperlukan proses yang istilahnya adalah fisiologis ya, dari proses enzimatis, dari proses ada siklus Krebs, ada siklus Kelvin, banyak sekali, sehingga dari proses itu menjadikan hormon ini aktif. Jadi dalam bentuk asam yang satu, GA1, GA3, GA9 ini adalah bentuk yang aktif. Fungsinya untuk pertama, jadi berkolaborasi. Nggak ada istilahnya di dunia tanaman, hormon itu dari ke-8 tadi ya Pak, yang kita sebut tadi ya, itu mereka kolaborasi secara berkesinambungan, ya toh, secara komprehensif semuanya, bareng-bareng, bekerja bareng dalam jumlah yang terkontrol oleh tanaman itu sendiri, ya, sehingga hasil tanamannya melimpah. Contoh, tadi kan disinggung kali juragan bahwa mana Mas yang jambunya protol kabeh. Nah di sini. Jadi di saat jambu citra untuk meningkatkan atau untuk mengarah ke bunga, ya, maka auksin dan gibberellin ini ditekan serendah mungkin. Maka akan memberi respon ke sel untuk membentuk yang namanya florigen, menghasilkan fase generatif atau berbunga. Nah, tapi setelah berbunga, ya, setelah berbunga itu yang dibutuhkan bunga adalah auksin dan gibberellin ini. Kenapa begitu? Kita jelaskan kemarin. Yang memberi perintah, ya kan? Tadi kan awal kalimat itu kan adalah hormon memberi perintah. Yang memberi perintah membentuk selulosa, atau selulosa ini adalah materi yang membuat jambu ini ulet. Itu namanya selulosa. Yang mengkode, yang memberi perintah membentuk itu adalah si auksin, si gibberellin ini. Jadi dengan adanya dua senyawa ini, bunga jenengan akan kuat. Kenapa kuat? Karena selulosanya terbentuk. Kok bisa terbentuk? Yang memberi sinyal atau yang memberi perintah adalah mereka. Kalau mereka nggak ada, ya rontok. Jadi di saat proses untuk pembungaan, GA3 dan auksin rendah. Tapi kalau sudah muncul bunga, maka harus kita masukkan banyak. Tujuannya untuk perintah membentuk selulosa tadi. Tapi kalau jenengan ngasihnya dalam bentuk GA3, auksin dalam bentuk hormon, itu harus hati-hati. ppm-nya harus pas. Kenapa? Ya tadi, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Gitu Pak. Yang paling enak, yang paling simple, efektif, efisien, ya sampai nggak usah pusing mikir berapa ppm-nya. Ya, GA3 untuk menstimulus pembentukan selulosa, dosisnya harus 200 ppm. Piye ngukure, Pak? Bingung sampean. Makanya nggak usah bingung, semprot tuban aja. Kalau semprot tuban, kenapa tuban aman? Karena tuban itu adalah bahan baku pembentuknya. Contoh, untuk membuat botol, untuk membuat genteng, yang dibutuhkan adalah air dan tanah liat. Ya udah, itu.
Simple. Jadi yang menyiapkan adalah si Tuban gitu. Tanah liat sama airnya si Tuban begitu, Pak. Jadi kita nggak ngasih bata. Lek kurang gedungnya kok ya gampang ambruk. Lek kakean kebeken yo gak iso liwat, Pak. Lek gak iso liwat, suplai nutrisinya yo terganggu. Sama begitu. Jadi harus pas. Untuk membuat pas itu yang repot. Kita nggak punya alat untuk mengukur itu kan. Aku butuh GA3. Dosisnya adalah 200 ppm. ppm itu part per million. 200 ppm. Sulit. Makanya yang nggak usah mikir mumet, Pak. Kayak itu banai wis. Simple. Oke? Nah, ini, Pak. Oh, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tuban biru sampai umur berapa hari pentole, Mas? Jadi Tuban biru masuk itu mulai cingit niko, sampai mentol meh mekrok, Mas. Itu boleh masuk. Jadi bisa dikombinasi itu sebetulnya. Bisa dikombinasi ben awet ya gawe saiki gawe Tuban biru, terus esok gawe apa namanya bumi, apa rotasi. Tapi kalau mau simple ya wes, Mas. Mulai dari cingit sampai panen, gitu. Biru, bumi, langit, oranye wes. Atau di selang-seling monggo seperti yang sudah kita sampaikan di grup ya. Oh, yang nggak masuk grup ya nanti bisa di forward ke grup sebelah. Ini nanti Pak Yudi yang bisa memindahkan file itu. Atau nanti bisa admin yang mengaturnya. Oke? Ada lagi, Kang Mas? Cukup. Oke. Kalau tidak, ini loh. Sebetulnya yang sintetik itu banyak di sini. Jadi beberapa banyak ini ya. Banyak ini. Wis pakai pon. Nah, ZPT atau hormon itu banyak, Pak. Nah, ini ada kan tadi saya sebut etepon di sini ada. Ini ada. Bahan aktifnya itu etepon, Pak. Etepon. Ini etepon yang saya Pak Guru tanya tadi, karbit tadi loh ya. Kalau karbit bentuknya gas, sulit. Tapi kalau etepon bentuknya cair ini mudah penanganannya, disemprot langsung menyerap ke sel tanaman, maka lepasnya gas itu di dalam sel tanaman langsung prosesnya langsung sangat efektif dan efisien. Nah, kalau di sini digunakan untuk tanaman green itu biji-bijian. Biji-bijian itu yo koyok padi, jagung, serealia, ini kacang hijau dan sebagainya. Itu. Kalau mereknya ini banyak lah, banyak di sini. Tapi yang kita bahas di sini adalah bahan aktif atau aktif ingredient. Ini. Jadi kalau Pak Guru yang nanas merahnya mau itu carikan senyawa aktifnya etepon. Penanganannya mudah karena bentuknya senyawa ini cair, Pak Guru. Terus ini Mepiquat chloride. Kapan hari Pak Guru pernah bertanya ya, Mepiquat chloride ini ada. Ini mirip-mirip sama Paclobutrasol ya, mirip-mirip sama Paclobutrasol ini. Kelihatan sahabat-sahabat semuanya? Nah, banyak sekali jenisnya. Kalau yang buatan itu banyak sekali jenisnya. Tapi kalau kita baca fungsinya, ya sama. Ini inhibitor itu artinya penghambat. Inhibitor ini artinya penghambat.
Ancimidol ini untuk semacam bonsai, penghambat pertumbuhan, menjadikan tanaman kerdil. Ini. Terus ini ada alkohol. Lah, alkohol termasuk hormon ternyata di Amerika ini, khususnya di Amerika. Masuk ke produk hormon. Jadi untuk tembakau. Oke. Siap. Ini sitokinin. Ini banyak sekali peruntukannya. Nah, kan ini enhance tubercolor color ya. Oke. Varian. Oke. Selain Mepikua, tadi saya sempat bercakap-cakap sama teman, ada istilah lain yaitu CPPU. Itu ternyata GPT, CPPU. Nah, ini Banyak masuk. bahkan ini ada chlormequat chloride. Monggo Kak Mas. Oke, derakan. Nanu, Doro Juragan. Ada Kang Mas Waras ingo-ingo. Mana? Walah, langsung 12 wonge. Ingo-ingo tok. Langsung 12. Oke, begitu Pak Guru. Jadi CCPO dan sebagainya banyak sekali hormon tanaman yang diproduksi disintetis oleh pabrik atau industri ya. Jadi jangan heran di saat nanti ketemu A, B, C, D, E, F, G banyak macamnya, nggak usah heran karena memang di sini banyak sekali bisa jenengan hitung. Ini yang chlormequat chloride ini juga identik dengan paclobutrazol karena dia juga menghambat tunas. Ini chlormequat chloride ini juga menghambat tunas. Oke? Ini paclobutrazol di sini. Ini paclobutrazol. Oke. Nah, ada pertanyaan sahabat-sahabat semuanya? Mohon izin bertanya, Bapak. Oh, silakan Pak Ilham, monggo. Apabila terjadi kekurangan atau kelebihan hormon di tanaman itu, gini. Apabila terjadi kekurangan atau kelebihan salah satu hormon itu, efek di tanaman seperti apa ya, Pak? Oke. Ada lagi? Atau lanjut nanti sambil diskusi? Oke, sementara niku dulu. Oke, terima kasih. Sahabat-sahabat agropreneur seluruh Indonesia ya, sebelum saya melanjutkan di sini, sebelum kita bahas ya, ada istilahnya yang namanya tanaman itu kekurangan atau kerdil gitu ya. Kekurangan kecepatan pertumbuhan atau kerdil. Nah, biasanya tanaman yang kerdil atau uncaret-uncaretan itu secara umum dia kekurangan salah satu hormon tanaman. Nah, kalau kekurangan seperti itu, Pak. Kalau kekurangan hormon itu menyebabkan pertumbuhan tidak normal, yaitu kerdil lah, uncret-uncretan lah, mudah terserang jeplak, itu juga salah satu kekurangan hormon. Salah satunya, banyak penyebabnya. Nah, terus Pak Ilham ini tanya, bagaimana kalau kebanyakan? Kita ambil satu contoh aja. Auksin itu adalah zat pengatur tumbuh yang mengkode pertumbuhan, pemanjangan akar, pembentukan akar, pemanjangan tunas, pembesaran buah. Itu kalau konsentrasinya pas
dosisnya pas, istimewa. Bagaimana di saat overdosis? Di saat overdosis, sel tanaman akan membelah terkontrol. Karena auksin ini tujuannya adalah pembelahan sel. Ya. Kalau over auksin, membelahnya sangat banyak di luar kontrol, di luar kebutuhan. Yang terjadi apa? Endingnya mati. Endingnya mati. Itu udah pasti. Itu salah satu mekanisme yang digunakan beberapa jenis herbisida. Ya, makanya beberapa herbisida itu sebetulnya adalah hormon tanaman. Dosisnya kita lebih alias loss, alias ngawur, maka yang terjadi tanaman kita mati. Gitu. Maka kalau jenengan pernah lihat di dunia maya, entah YouTube, Facebook atau apapun, orang menebarkan sesuatu, dak tanamannya mati. Itu karena salah satunya adalah ZPT atau hormon tanaman. Khususnya hormon yang cara kerjanya membelah sel. Di saat membelah sel terlalu banyak, tak terkontrol, otomatis selnya akan pecah dan mati. Wes, pasti itu. Kalau di hewan itu semacam kanker atau tumor. Jadi membelah tanpa batas, nggak terkontrol lah intinya, nggak terkontrol. Nah itu ternyata menekan jantung, menekan pembuluh di otak, mati. Ya seperti itu. Kalau di tanaman, saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh yang ini karena pertanyaannya tentang hormon. Jadi hormon tanaman yang bersifat membelah sel, ya toh, membelah sel, maka kalau berlebih pasti dia akan mati. Kenapa mati? Sel membelah sangat cepat. Nah, tapi tanaman nggak bisa ngontrol. Kenapa nggak bisa ngontrol? Karena jumlahnya lebih, over. Jadi nggak bisa ngontrol tanamannya toh nggak iso, karena diberi dari luar. Nah, setelah apa namanya? Setelah membelah lebih cepat, maka selnya pecah dan mati. Ada juga herbisida yang meniru protein. Jadi tanaman tidak bisa mensintesis protein tertentu karena dia merasa sudah punya, padahal belum punya. Itu salah satu tanaman mati karena herbisida. Jadi karena konteksnya tadi tanya hormon, karena kalau lebih bagaimana? Jawabannya seperti itu, Pak Ilham. Jadi pembelahan sel yang terlalu banyak, terlalu besar, sehingga membuat tanaman itu mati. Kenapa mati? Karena selnya pecah. Itu. Ada lagi, monggo? Terima kasih, Bapak. Oke. Masih ada waktukah atau sudah selesai? Oke. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, ada pertanyaan? Izin Pak, Oke. saya Untuk itu Pak, Baru ini. Karena Pak Edi dulu, Pak Guru. oke, nggih. selamat malam Pak, mohon maaf ini baru bisa nyambung. Nah, kalau kita berbicara mengenai pemupukan ini, rata-rata kita ketahui bahwa yang paling efektif itu adalah pemupukan melalui akar. Yang sejauh ini masih kayaknya akhir-akhir ini juga ada sedikit isu bahwa memang di daun itu belum ada kejelasan mengenai mekanisme penyerapan pupuk. Rata-rata tidak efektif kalau ini aplikasi pupuk melalui penyemprotan atau yang bisa kita sebut foliar. Mungkin dari sini kita bisa saling sharing informasi yang bisa menjelaskan bahwa aplikasi ini via daun pemupukan itu masuk melalui organ apa saja. Kalau melalui media tanah, jelas bahwa tanaman itu menyerap hara melalui akar. Kalau di daun ini masih
mekanismenya selain kegiatan fotosintesis untuk penyerapan pupuk melalui daun masih belum bisa kita memberikan penjelasan yang lebih detail. Mungkin Bapak bisa bantu mengenai mekanisme penyerapan pupuk melalui daun, Pak. Mungkin itu saja dulu, Bapak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi yang dari Sumba ya. Saya ingat ini. Oke, pertanyaannya mekanisme pemupukan lewat daun atau foliar atau spray ya. Oke, terima kasih. Jadi memang begini, Bapak Edi Liro ya. Tanaman secara harfiah, secara alami itu menyerap nutrisi lewat akar melalui air. Jadi air disedot, dibawa ke daun. Ya, itu konsep aslinya seperti itu. Akar ke daun. Nah, dengan bertambahnya teknologi dan ilmu pengetahuan kita, jadi ternyata tanaman itu mampu menyerap nutrisi itu secara horizon. Maksudnya secara horizon itu adalah dia menembus dari batang kulit ya, dari kulit masuk menembus lagi kambium, menembus lagi ke silem. Bisa lewat situ. Ada mekanismenya, bisa nanti dipelajari lagi. Jadi ada istilahnya kalau melalui akar itu kan banyak ya, ada dua tipe, transport aktif sama transport difusi osmosis gitu. Transport aktif itu di saat ada transpirasi menyerap satu molekul menguap, molekul air menguap diganti molekul bawahnya sampai di akar tanah seperti itu. Nah, kemudian dengan kemajuan teknologi ini maksudnya adalah teknologi produksi pupuk ya, Pak Edi Lero. Jadi ada beberapa teknologi yang digunakan industri agar pupuk tersebut bisa diaplikasi lewat daun. Contohnya teknologi nano seperti itu. Ya, bisa menembus secara horizontal dari kulit batang masuk menembus kambium terus sampai ke silem. Langsung dibawa ke daun bisa. Kalau yang disepret di daun itu hati-hati ya. Jadi kalau memang di situ formulasinya untuk akar ya sudah kita kasih lewat akar. Ya, karena memang teknologinya untuk akar. Nanti kalau lewat daun, kalau over dikit saja bisa terbakar daunnya alias gosong hitam. Seperti itu. Jadi kalau lewat daun itu khusus hanya beberapa produk yang bisa kita rekomendasikan ya. Jangan contoh nih Ponska ya jangan disemprot lah, Ponska di bawah gitu aja. Mekanismenya kita semprot tes ya. Di situ ada namanya stomata Pak Edi Lerona. Kabut yang mengandung nutrisi atau pupuk yang dengan formulasi khusus dia bisa lewat stomata itu Pak. Sama kayak dia memasukkan apa namanya CO2 dari stomata lewat situ. Masuk lewat situ dia langsung ke yang kita bahas tadi di klorofil ya, ada organel-organel tilakoid dan sebagainya tadi. Jadi langsung masuk lewat stomata, begitu mekanismenya Pak. Kita semprot, tentunya dengan catatan ya, tanda petik ya, pupuk yang sudah diformulasikan untuk semprot lewat daun. Jadi kita semprot, dia masuknya mekanismenya lewat stomata, langsung masuk ke klorofil tadi. Proses dah masuk. Begitu Pak Edi Lero. Siap, terima kasih Pak. Ada satu lagi pertanyaannya Pak. Ya, Kebetulan saya mengalami masalah. Ada lahan dia itu kalau kita lihat secara kasat mata seharusnya pH tanahnya itu ini asam karena tanahnya tanah rawa. Tapi kenyataannya pada saat pengukuran pH itu pH tanahnya malah mendekati 8 Pak. Itu yang kayaknya basah sekali. Nah, yang saya mau tanya Pak, karena pada kondisi itu tentu
penyerapan nutrisi melalui tanah itu agak terhambat dan dibuktikan tanamannya kerdil menguning. Itu kira-kira kalau kita kasih apa pupuk yang bisa kita gunakan melalui daun, kira-kira pupuk apa Bapak ya? Atau mungkin untuk menurunkan pH tanah tanpa dolomit, mungkin penggunaan bahan organik tapi sudah terlambat. Apakah ada zat-zat tertentu yang bisa digunakan untuk bisa menurunkan pH tanah dalam waktu yang relatif singkat, Pak? Oke. Tanah rawa tapi pH-nya tinggi, Pak. Betul, Pak. Nah, betul, Pak. Ini unik nih. Kalau tanah rawa pH-nya tinggi itu unik. Bisa diartikan di sini adalah tanah yang bersifat alkali. Bersifat alkali. Iya, Jadi betul. tanah alkali ini tekniknya harus pakai drainase, Pak. Tidak bisa pakai pupuk organik, tidak bisa pakai apapun. Dia harus pakai drainase. Begitu. Jadi harus dibuat parit-parit, tanahnya diangkat, digundukkan. Tanahnya diangkat, digundukkan dengan proses oksidasi dengan angin, udara, oksigen, maka akan terjadi sehat lagi nanti. Jadi nggak ada alternatif, yang bisa hanyalah digali, tanahnya dibumbun ke atas seperti kita membuat bukit begitu. Itu tekniknya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, Pak Guru tadi kesempatan terakhir nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rianto. Ya, apa itu sifatnya ini aplikatif lapangan, Mas. Jadi saya itu lagi bedeng cabai sekitar sekarang umur 10 harian. Nah, enaknya kalau disemprot tuban ini pakai tuban apa ya? Terus punya jambu itu umur 2 bulan biar percabangannya banyak, terus cepat panjang. Itu pakai tuban apa? Dosisnya juga. Oke, kalau untuk penyemaian itu lebih banyak kita harus ke akar ya. Nah, di sini dicontohkan di sini nih, ini ada pas slide-nya ini. Ini slide-nya ini tepat sekali dengan pertanyaannya. Sebetulnya nggak usah dijawab, langsung dibaca aja ini. Jadi untuk pembibitan cabai ini ya, ini harus kasih auksin tinggi gitu ya, untuk mendorong akarnya banyak gitu. Jadi tuban biru ini yang cocok ini. Nah, tuban biru untuk cabai perkecambahan atau pembibitan. Nah, kalau untuk jambu biar tunasnya banyak, maka sitokininnya yang harus masuk banyak. Jadi bisa tuban bumi sama urin itu, Pak. Jadi nanti cepet ya, tuban bumi urin cepet. Itu. Dosisnya, Pak, kalau pembenihan. Kalau pembenihan, oke, kalau pembenihan bebas, bisa 0,5, bisa 5,5, bisa 5 botol, boleh itu, Pak. Artinya di bawah 1 mili ya, pokoknya ya. Takut overdosis ya, Pak Rian. Kalau sampean umur cabai pembibitannya umur berapa hari? 10 hari. 10 hari pakai dosis 0,5 sampai 1 aman. Siap. Oke. Monggo Pak Guru tadi mau bertanya, monggo. Nggak jadi. Oke. Asli lupa bulan Pak. Lanjut Bun. Oke. Terima kasih sahabat-sahabat agropreneur semuanya ya. Intinya saya ulas ya. Jangan sampai diskusi malam ini hanya berlalu begitu saja ya. Jangan sampai saya meluangkan waktu menyampaikan informasi ini hanya berlalu demikian, sekian, terima kasih. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus membuat catatan khusus ya. Kenapa?
Karena kita mau kaya 5 miliar ya, mau kaya 5 miliar dari dunia tanaman. Yang perlu kita lakukan adalah membuat catatan penting. Ya. Membuat catatan penting, malam ini saya sudah berdiskusi mengenai hormon tanaman. Korelasinya dengan pemupukan. Jadi di dunia bisnis tanaman ini ya, di dunia bisnis tanaman ini, air, mineral di sini bisa pupuk ya, mineral dan hormon. Di saat kita memahami ini, maka kondisi apapun, iklim apapun, ekstrim apapun, kita akan sukses. Gitu. Poinnya di situ, Bapak semuanya. Sahabat-sahabat saya yang ingin meraih 5 miliar, kapan akan kita raih? Harus punya catatan khusus untuk malam ini. Action malam ini buat catatan penting, poin penting apa yang kita diskusikan malam ini yang akan membawa kita menuju 5 miliar. Oke, slide berikutnya. Oh, coba ini. Monggo, terakhir saya kasih kesempatan. Bila tidak, mau tanya Bang Rian. Halo, Oke. Assalamualaikum. Oke, siapa ini? Ya. Ini Mas Horiri, Oke, peserta monggo. baru. Yang saya pelajarin tadi kan ada 5 hormon, auksin untuk pertumbuhan, gibrelin untuk pembungaan, tinggi dan pembungaan, sitokinin pembelahan sel, dan etilen untuk pematangan buah. Itu pengaplikasiannya harus berimbang. Itu harus bertahap atau bebarengan atau gimana itu maksudnya, Oke. Mas Rian? Terima kasih Mas Hariri. Jadi begini. Tadi sudah kami singgung, hormon tanaman itu spesifik. Tidak bisa digebiak-uyah, ini untuk ini untuk ini. Contoh tadi kan kita sudah bahas ya, etilen. Untuk tanaman A, dia berfungsi untuk ripening atau pematangan buah. Untuk tanaman nanas, dia untuk perangsang bunga. Sama juga. Giberelin, di beberapa jenis tanaman, contohnya ya jeruk, jambu kristal, itu dia mendukung untuk pembungaan. Tapi ndek jambu citra, sampean kasih giberelin Mas, ndak akan bunga. Jadi poinnya malam ini, hormon tanaman itu bekerja spesifik, setiap spesies berbeda. Jadi kita harus paham di situ, jangan ngawur. Saya baca giberelin itu perangsang bunga. Dilalah kita bisnisnya jambu citra sampai tahun jet ya nggak bakal bunga, Pak. Bahkan spesifik mawon Pak Rian, tanamannya beliau itu melon. Semangka, Mas. Oh ya, semangka. Oke, kalau tanaman semangka ya Pak Horiri, semangka sampai fokus saja pada auksin, ya toh. Auksin, giberelin sama sitokinin. Fokus 3 ini aja. Insya Allah sukses. Itu. Sukses insya Allah. Auksin apa, Pak? Auksin, sitokinin, giberelin. Sudah itu aja. Ya, siap. Nah, saya catat lagi ya, buat catatan penting ya. Jangan sampai jenengan semuanya itu aplikasi beli produk auksin, beli produk sitokinin, beli produk apalagi giberelin. Jangan diaplikasikan itu. Karena kesampaian saya jamin nggak mungkin bisa presisi 200 ppm, yang ngukur repot. Maka saya rekomendasi pakai saja tuban biru, ya toh, tuban urin, tuban putih. Oke. Itu untuk tanaman semangka insya Allah sukses. Ditambah lagi dengan tuban bumi, dikasihkan kocor. Istimewa nanti. Itu Pak Horiri, monggo. Ada lagi? Siap, terima kasih bimbingannya Mas Rian. Bila tidak, kita tekankan lagi ya sahabat-sahabat semuanya. Malam ini harus spesial. Jangan berlalu begitu saja. Saya ulangi, hormon adalah pengatur bukan pengganti. Makanya saya bilang, saya wanti-wanti spesifik ya. Jangan gebiak-uyah. Jangan sembarangan.
Jambu sampean hajar yang namanya gibberellin sama auksin sampai tahun jet, bahkan di musimnya akan zong sampean. Itu matur, thank you, dan ada pesan dari sponsor. Saya baca ini harus ini. Pergi ke kebun membawa nampan. Ya. Melihat melon tumbuh menawan. Pahami hormon untuk hasil tanaman. Pakai tuban untuk jadi juragan. Terima kasih. Salam. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. 2 minggu lagi ya. Sekian dari saya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.